hidup hanya sementara, dunia bagaimana. Ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang kita dibenarkan supaya dapat hidup sebagai orang-orang benar. Ya, itu baik. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membuka surat Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama. Untuk itu sekali lagi saya mengundang jemaat untuk boleh berdiri demi menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama, ya. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan kembali. Saudara yang saya kasih Tuhan, ada berita ya yang tidak bisa dibantah, kenyataan yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Tolong angkat tangan yang hadir di sini yang tidak pernah berbuat dosa, ya. Tak kasih 100.000. Ya. Pak kurang ya, ada lagi saudara-saudara ya. Ya, saudara, ada yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Bahkan ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat ya, menjumpai atau menemukan seorang perempuan yang sedang kedapatan berzina, menurut hukum Taurat dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Saudara, dan perempuan itu diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus setelah dia menuliskan atau apa yang dituliskan ya, menulis di tanah dengan jarinya, kemudian Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa ya, atau yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar dia lebih dulu, baru yang lain-lain, baru yang dosanya kecil ikut lempar, baru yang dosanya besar lempar paling belakang, saudara. Puji nama Tuhan. Akhirnya apa? Semua orang merasa, mulai dari jenggotnya yang paling panjang, yang paling putih, saudara, ya, yang paling merasa mungkin benar, dia pergi satu, sehingga sampai hanya tinggal seorang perempuan ini. Dan kemudian Tuhan bertanya, ya, kemanakah mereka semua? Mereka semua sudah pergi, ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sekalipun orang beragama, tokoh agama sekalipun, tidak pernah atau tidak berani mengatakan bahwa dia bukan orang berdosa. Artinya apa? Alkitab ini bukan sembarang ditulis, tapi berdasarkan fakta bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut, kematian. Setiap orang yang telah berbuat dosa diancam dengan hukuman maut, artinya kematian kekal di dalam neraka. Saudara, tidak ada terkecuali itu. Saudara, Pak, dosa saya dosa kecil. Ya, di Alkitab tidak dituliskan dosa besar, dosa kecil. Dosa, saudara, dosa. Apa dosanya Hawa dan Adam? Hanya makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawa tidak membunuh, Adam tidak menipu. Tetapi kenapa dia harus menerima kenyataan bahwa bukan hanya dia diusir dari Taman Eden, tetapi dia harus menerima konsekuensi di dalam dirinya mengandung kematian, sehingga manusia yang awalnya dirancang Tuhan untuk hidup kekal, saudara, akhirnya mengalami kematian. Adam dituliskan mati umur 930 tahun, saudara. Hawa tidak dituliskan umur berapa dia mati, saudara. Ya,
Tapi yang jelas Adam dan Hawa dan keturunannya mati semuanya. Ya, haleluya. Saudara Tuhan, namun berita gembiranya hari ini, saudara, baik saudara yang ada di sini maupun yang sedang mendengarkan khotbah saya secara live streaming ini, kita akan baca bersama-sama 24, 23. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Dan hari ini kita boleh berbangga karena apa? Di dalam Kristus Yesus saya dan saudara telah menerima penebusan sehingga kita hari ini telah dibenarkan tanpa syarat dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Kristus Yesus, korban Kristus Yesus. Dan akibat pembenaran itu maka kita semua diselamatkan. Ada jaminan keselamatan. Ya. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, Rasul Paulus sudah menuliskan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Kita menerima jaminan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin. Amin, saudara. Iya, di dunia ini dan sampai di akhirat itu kita mempunyai jaminan keselamatan. Karena itu orang Kristen tidak perlu takut kematian. Karena apa? Ya, karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26, tolong tayangkan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Orang yang dalam Yesus Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Siapa yang sudah mendengar kesaksiannya saudara kita, ya, yang digorok lehernya itu, ya, si Domingus Kenjam, siapa sudah dengar semuanya? Siapa yang mau saya undang Domingus Kenjam ke sini? Ada? Oh, 1, 2, ya. Sudah, nanti sekali waktu saya undang ke sini. Mudah-mudahan umurnya panjang dia, ya. Supaya saudara bisa kenalan langsung, tatap muka langsung, lihat bekas, ya, bekas lehernya dipotong, saudara. Ya, lihat saudara. Nah, rupanya ketika dia keluar dari tubuhnya, nah, baru dia bisa cerita bagaimana. Makanya saudara yang belum lihat kesaksiannya, lihat, dengar kesaksiannya. Ya, ini satu pengalaman yang luar biasa. Bahwa memang setiap orang yang keluar dari tubuhnya, roh manusia yang keluar dari tubuhnya, ya, itu menghadapi kenyataan. Ya, makanya jangan ada orang Kristen, khusus jemaat di tempat ini, yang berpikir mengatasi masalah dengan bunuh diri. Tidak ada pengampunan. Mungkin Alkitab katakan dosa yang tidak terampunkan itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Tetapi saya tambahkan mungkin, ya, yaitu dosa bunuh diri. Tidak diampuni sama Tuhan. Karena merusak rencana Allah, merusak bait Allah. Orang yang bunuh diri tidak ada lagi harapan. Karena itu jangan berpikir menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Saudara, tidak ada harapan, pasti masuk neraka. Saudara, jaminannya masuk neraka. Haleluya. Saudara Tuhan, nah, kita sekali lagi telah dibenarkan dan kita memiliki jaminan keselamatan. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu berhubungan dengan hidup yang kekal. Sekarang di dalam diri saya dan di dalam diri saudara, ya, itu ada harta karun. Saya berulang-ulang katakan, harta karun yang tidak bisa dinilai harganya dengan apapun, dengan kekayaan dunia ini, saudara. Yaitu apa?
hidup yang kekal. Katakan kepada diri kanan saudara, ingatkan, di dalam dirimu ada harta kan? Ya, hidup yang kekal, jaminan keselamatan ada pada diri saudara. Nah, supaya saudara, semangat saudara, berbahagia, bangga saja, ngomong kosong, ini fakta kebenaran. Saudara, fakta kebenaran. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 itu, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus Yesus kita memiliki jaminan itu, dibenarkan, diselamatkan, dan diberi hidup yang kekal. Kurang opo, saudara? Kurang apa, saudara? Sehingga kalau saudara mengerti hal ini, tidak ada orang Kristen yang bersungut-sungut karena dangan dong hepeng. Amin. Saudara mengerti dangan dong hepeng? Tidak ada orang Kristen yang bersungut-sungut karena tidak punya uang. Uang itu masalah berikutnya, sekalipun uang itu penting, tapi jangan karena uang saudara kemudian meninggalkan Tuhan. Jangan karena uang, jabatan, atau kekayaan dunia ini saudara menjual Yesus seperti Yudas. Nah, saudara-saudara Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di nama Tuhan, saudara. Dan saudara, dan kebenaran ini adalah kesenangan daripada Allah. Perhatikan baik-baik. Kebenaran ini adalah kesenangan daripada Allah. Pada zaman purba, dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Coba kita lihat. Kejadian pasal 6 ayat 9. Saya akan bacakan ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara? Kemudian pada pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat 1. Kejadian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Perhatikan, Allah tertarik dengan orang benar, saudara. Pada zaman Nuh, hati Tuhan itu pilu melihat semua apa yang ditimbulkan dalam hati manusia itu membuahkan kejahatan. Kalau saudara baca dalam Kejadian itu Kejadian pasal yang ke berapa itu, hati Tuhan pilu itu Kejadian pasal yang ke-6 masih ayat yang ke-5, saya akan bacakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Perhatikan, saudara, ketika pada faktanya, kenyataannya, manusia yang hidup di dunia itu hanya menimbulkan kejahatan semata-mata, kecenderungan hatinya. Bahkan ini bukan sekedar kecenderungan hatinya, tetapi dalam praktek hidup, apa yang diucapkan orang, apa yang diperbuat oleh orang, semuanya itu bersumber dari hati.
Kalau orang baik akan melakukan hal-hal yang baik melalui perkataannya, melalui perbuatan. Kalau orang yang jahat akan memikirkan perkara yang jahat, dan akan mengatakan hal-hal yang jahat, dan akan juga melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Dan semua kejahatan manusia yang dilakukan itu memilukan hati Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, pada zaman Nuh itu Tuhan melihat satu keluarga, satu orang benar, yaitu Nuh. Nuh hidup benar. Apakah arti hidup benar? Saudara, yaitu Nuh ini hidup menurut kemauan dan kehendak daripada Tuhan. Menurut apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan ini menjadi penghiburan, tapi Nuh tidak cukup untuk menghentikan atau untuk menyelamatkan dunia. Kebenaran Nuh, saudara. Dan kita tahu pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk membinasakan dunia ini dengan air. Zaman Nuh. Dan Nuh diselamatkan oleh Tuhan karena apa? Karena dia dipandang benar oleh Tuhan. Saudara kasih tahu Tuhan, ya. Tapi puji nama Tuhan, hari ini kita tidak seperti Nuh yang memiliki komitmen untuk hidup benar. Ya. Di antara orang-orang yang kecenderungan hatinya 99,9% itu melakukan kejahatan berjamaah. Sudah tradisi, sudah kebiasaan. Tapi Nuh ini berkomitmen untuk bagaimana hidupnya ini berkenan kepada Tuhan. Tidak gampang. Ini bukan hanya minoritas, tapi minoritas. Kecil sekali. 0,00 sekian persen. Makanya saudara, kalau jadi orang minoritas di tengah mayoritas, jangan takut. Karena apa? Bukan suara terbanyak itu yang menarik hati Tuhan, tapi kebenaran itu yang menarik hati Tuhan. Ketika saudara itu benar, itu menarik hati Tuhan. Tapi faktanya Alkitab menuliskan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Tapi fakta berikutnya di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur bahwa sekarang ini kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Dan oleh karena pembenaran itu, maka hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita telah menyenangkan hati Tuhan? Saudara, benarkah kita telah menyenangkan hati Tuhan? Nah, ini pertanyaan. Kalau ternyata orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus itu hidupnya tidak benar, saudara, saya mesti berani katakan, ini lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Kalau ternyata orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dengan cuma-cuma itu, hidupnya jauh dari harapan, hidupnya jauh dari statusnya sebagai orang benar, ini lebih memilukan hati Tuhan. Maaf, saudara, saya mesti sampaikan ini. Karena apa? Karena saudara sudah dibenarkan, ditebus dengan darah yang mahal. Tetapi kalau ternyata hidup saudara tidak berkenan, dan hidup saudara tetap hidup dalam dosa,
Jangan orang Kristen bersembunyi di balik ayat Alkitab. Kita ini kan diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tapi semata-mata oleh karena anugerah. Karena itu kita tidak ada masalah berbuat dosa, berzina, tidak ada masalah. Ya, semua sudah ditanggung oleh Yesus. Berkelahi, membunuh, menipu, melakukan dosa apa saja, ada masalah. Ya, saya katakan sesat. Sesat itu ajaran seperti itu. Yang benar adalah ketika kita sudah dibenarkan, Allah berharap kita ini bisa hidup sebagai orang-orang benar. Saudara, kita hidup sebagai orang-orang benar. Ya, saudara. Nah, makanya itu Tuhan sediakan segala sesuatu untuk kita bisa hidup. Ya. Kita bukan hanya diselamatkan, dibenarkan dengan kasih karunia saja, tetapi kita ini diperlengkapi dengan segala sesuatu supaya kita bisa hidup benar, hidup sebagai orang benar sesuai dengan status saya dan status saudara. Ya, haleluya saudara. Ya. Nah, kita lihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17, ya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan surat ini, ya, pada Bapak dan Saudara. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, perhatikan, luar biasa ini. Ini sesuatu banget, ya. Saya ulang lagi supaya saudara mengerti betul. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Perhatikan apa yang harus kita lakukan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 5 perkara ini yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Ya. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Saudara, inilah kehendak Allah untuk kita lakukan setelah kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus yang tertumpah di atas gunung Jordan. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Saudara, dulu seorang penjahat keras apa saja di dalam Yesus Kristus. Kita Roma pasal 8 ayat 1 saya katakan, setelah kita bertobat dan ditebus dengan darah Yesus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya dan saudara benar-benar merdeka. Yesus sudah menanggung penghukuman saya dan saudara.
Tapi selanjutnya Tuhan mau supaya kita ini hidup benar. Kenakanlah ya, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasih, kenakanlah belas kasih. Ya. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah satu terhadap yang lain. Amin. Jangan melihat kelemahan orang satu dan yang lain kemudian kita marah. Ya. Apalagi membentuk gap-gap, akhirnya ada gap-gap, ada grup-grup dan sebagainya. Jemaat gereja itu terdiri dari berbagai macam latar belakang, terdiri dari berbagai macam karakter, terdiri dari berbagai macam pendidikan, latar belakang pendidikan dan budaya, saudara, dijadikan satu keluarga, ya. Tentu kita mempunyai cara dan gaya masing-masing, ya. Karena baiklah kita saling mengerti satu dengan yang lain, amin. Saling mengerti satu dengan yang lain, ya. Saling belajar menerima satu dengan yang lain. Kalau kita harus menegur dalam kasih. Nah, ya, menegur dalam kasih. Saudara kasih Tuhan. Nah, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam. Ini perlu kita kerjakan. Hiduplah dalam kasih, itu inti. Ya, karena Allah itu kasih. Makanya saya tuliskan 2010, kasih itu sabar, kasih murah hati, ia tidak cemburu. Ya udah ya, haleluya. Nggak usah tambahin lah, yang penting pesannya nyampe, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Tidak cemburu. Kalau lihat temannya diberkati, oh bersyukur. Amin. Ya. Jangan marah-marah. Ya. Marah-marah sama Tuhan. Tuhan kengkeng. Aku sudah berdoa, ini dijawab. Ini baru berdoa sudah dijawab. Ya. Sabar. Amin. Sampai kapan sabar, Pak? Ya sabar. Ya. Ada waktunya tuh. Segala sesuatu. Ya. Amin. Ya. Kemudian Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat di Efesus demikian, berkaitan dengan hidup yang baru, ya. Sebagai manusia baru yang dalam Kristus Yesus, ya. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebenarnya panjang, tapi saya baca beberapa ayat saja. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, ya, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, amin, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu perhatikan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Jadi orang kita yang sudah dibenarkan, kita harus memberi diri untuk dibaharui terus-menerus roh dan pikiran kita. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, kita baca bersama ayat 25, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya lanjut ya.
Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ya, setelah dibenarkan dulu jadi pencuri. Kemudian bertobat, datang pada Tuhan, dibenarkan, nyuri lagi. Ya sama saja. Podo aja saudara. Ya. Yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Bukan hanya tidak mencuri, tetapi bermurah hati, memikirkan kebaikan orang lain. Jangan kayak ada cerita-cerita di Indonesia ini ya. Oh, mencuri, ya, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, dosanya dibagi-bagi. Kalau saudara mau berbagi pada orang lain, berbagilah hasil keringat kita. Amin. Hasil berkat yang telah kita terima, kita bagikan, dan itu membawa kasih karunia. Bukan kita mencuri kemudian dibagi-bagi, itu namanya mencuri berjamaah. Semua masuk neraka. Nah, ini celaka saudara, ya. Nah, kemudian ayat 29, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Pak, bukan kotor kok, ya. Tapi menyakitkan. Sama saja. Ya. Menyakitkan perkataan. Mari kita belajar mengeluarkan kata-kata yang membawa kasih karunia bagi orang lain. Biarlah kata-kata kita itu menyembuhkan orang sakit. Amin. Menghiburkan orang yang susah. Memberikan jalan keluar kepada mereka yang menghadapi jalan buntu. Biarlah perkataan kita itu memberikan damai sejahtera, bahkan memberi sukacita bagi banyak orang. Nah, itu seharusnya demikian. Bagaimana bisa demikian? Kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Makanya biarlah perkataan Kristus itu berdiam dalam hatimu. Kalau perkataan Kristus berdiam dalam hati kita, kalau kita kan lompatnya perkataan Kristus. Amin. Iya. Nah, ini kalau orang Kristen ditekan kemudian meso-meso, itu artinya apa? Itu yang ada dalam hati seperti itu. Amin. Oh Pak, enggak, itu situasi saja, bukan situasi. Kalau saudara punya botol pun ditekan jeret, keluar itu jelantah, itu isinya jelantah, saudara. Amin. Saudara ngerti jelantah, saudara? Iya. Tapi kalau isinya minyak wangi ditekan jeret, kemudian keluar minyak wanginya, nah itu kan memang isinya minyak wangi. Kalau orang Kristen itu ditekan dus, kemudian yang keluar itu kata-kata yang baik, sifat yang baik. Itu artinya memang apa? Di dalam kita ini memang baik. Kalau kemudian saudara tertekan, kalau ngamuk-ngamuk, maki-maki orang, saudara berkata, belum tahu kamu ya, belum kenal aku ya, kamu ini membangunkan macan tidur, dan selama ini kayak pedus lagi macan juga, ya, saudara. Nah ini yang tidak benar, saudara. Saudara di dalam Tuhan Yesus adalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Bukan domba yang bergigi, yang bertaring, saudara. Ya, begitu ditekan sedikit, ini baik, saudara. Ya, haleluya. Kemudian saudara ujung gigi, saudara. Ya. Nah karena itu saudara, nah hari ini saya takut bapak yang panjang, ya. Padahal sudah panjang, loh ya, ya. Nah, tidak ada alasan orang Kristen untuk tidak bisa hidup dalam kebenaran. Karena apa? Kita di dalam itu diperlengkapi. Yang pertama, perhatikan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, ya, saya akan bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan kau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil, bersyukur yang dari kecil ya, setelah minggu ya. Ya, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan, kita baca bersama-sama, 2, 3.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17 lagi bersama-sama 23. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapakah manusia kepunyaan Allah? Saya saudara. Manusia kepunyaan Allah, bukan kepunyaan dunia ini. Makanya kenapa dunia membenci saya dan saudara? Karena saudara bukan milik dunia, tapi milik Allah yang Maha Kuasa. 1 Petrus pasal 2:9 itu ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak dibagi, sendiri. Tuhan tidak mau berbagi. Ya, kepunyaan Allah sendiri. Haleluya, ya. Nah, diperlengkapi itu adalah apa? Firman Tuhan. Ini firman Tuhan, perkataan Kristus sendiri. Perkataan Allah yang diilhamkan oleh Allah. Kita bersyukur, ya. Sekalipun orang berkata, oh Alkitab dipalsukan. Siapa yang memalsukan? Tidak ada masukan Alkitab. Ya. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, Alkitab ini ditulis mulai zaman Musa tahun 1440 sebelum Masehi. Perjanjian Lama. Ya, Taurat sampai kepada kitab Maleakhi kurang lebih tahun 400 sebelum Masehi. Itu penulisan Alkitab. Kemudian Perjanjian Baru ditulis mulai tahun 33. Ya, Masehi sampai tahun 100. Ya, saudara. Nah, dan kita memiliki firman Tuhan yang lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. 1189 pasal. Pasal. Ya betul. 1189 pasal dan 31.173 ayat. Tidak main-main, luar biasa. Semuanya ini untuk menuntun saya dan saudara supaya kita hidup benar, untuk mengerti apa sih kehendak Allah itu, kesenangan Allah itu apa. Sebab Alkitab ini mengungkap rahasia kehendak Allah, pribadi Allah, ya, rencana Allah, perbuatan-perbuatan Allah, semuanya dituliskan di sini. Saudara kepingin mengenal Allah dengan benar, tidak bisa saudara dari yang lain, harus dari Alkitab. Mengenal Allah dengan benar. Mengenal kehendak Allah dengan benar. Apa kesenangan Allah? Hanya ada di dalam Alkitab. Amin. Makanya saya ini intens mengajarkan anak-anak remaja khususnya. Ajarkan. Saya minta anak remaja harus orang tua yang punya anak remaja bawa. Tapi sekarang ini anak remaja mulai nambah-nambah. Ya, ya, ada anak-anak baru. Ya, saya dengar ada beberapa pengurus remaja tuh tambah lagi katanya, ya, tambah kerjaan katanya. Loh, apa? Ya, berbahagialah kalau pengurus remaja ditambah anak-anak remaja lain, ya, supaya apa? Supaya banyak orang diselamatkan. Dan orang-orang yang melayani Tuhan, upahmu besar di surga, bukan hanya di surga, di bumi ini. Ya. Yang kedua, Tuhan perlengkapi kita dengan apa? Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Minta tolong satu orang membantu saya membaca ayat ini. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ayo. Kalau lambat saya baca. Ya. Efesus 1 ayat 13 dan 14 saya baca. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan.
Setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus sudah memiliki meterai Roh Kudus sebagai tanda sah bahwa saya dan saudara dalam milik Allah. Kalau saudara tidak punya meterai, tidak sah. Ya, saya dan saudara ini memberi tanda sebagai milik Allah. Itu meterai Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang memeteraikan kita. Dan ini dijanjikan Tuhan dalam Yohanes pasal yang dan Roh Kudus itu bekerja demikian. Yohanes pasal 14 ayat 26 ya, Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian. Saya bacakan, tetapi penghibur itu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau orang Kristen ini tidak tahu apa yang harus dia kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, mustahil. Katakan pada kiri kanan saudara, mustahil. Karena di dalam diri saudara ada meterai Roh Kudus, ada Roh Kudus yang mengajar saudara. Kecuali Roh Kudus itu saudara bungkam, tidak peduli. Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita, terus berbicara, mengajar kita, mengingatkan kita akan firman yang kita telah terima. Ketika diperlukan firman itu dihidupkan, kita ini menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nanti saudara baca lagi dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15. Atau dibaca aja, ya. Yohanes pasal 16 ayat 13, ya. Ya. Gak usah saya baca, nanti saudara baca sendiri. Haleluya. Terus sekarang saya langsung aja meluncur ke yang ketiga. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara supaya saudara bisa hidup benar. Kalau orang Kristen tidak hidup benar, ya, berarti itu sesuatu banyak. Sesuatu banyak. Dua blek, amin. Dablek, bebal. Ya, kalau tidak mau hidup benar, tidak mau keluar dari dosanya, ya, bebal. Saudara, ini berbahaya. Saudara berpikir begini, yang penting aku Kristen, KTP Kristen, hidup dalam dosa, bebal, mati, masuk neraka. Saudara, nah, sedih saya saudara. Jangan pikir saudara tidak sedih. Sedih. Nah, yang ketiga, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Yang terakhir ini, saya janji dulu, ya. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Demikian, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebenaran Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ya, sampai situ aja. Nanti saudara baca sendiri-sendiri. Gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara, diperlengkapi oleh Tuhan dengan apa? 5 jabatan rohani. Ngomong-ngomong saya lihat itu Pak KJ itu seperti jabatan kenabian. Kalau dia ngomong saya kadang-kadang agak geli. Tapi saudara, nah, ada 5 jabatan tetap ada sampai hari ini. Jangan pikir sudah lewat semua, enggak, sampai hari jabatan kerasulan itu ada. Orang-orang dipakai Tuhan untuk membuka gereja-gereja, membuka daerah-daerah yang tertutup bagi Injil itu dibuka. Ini jabatan kerasulan, mengadakan terobosan-terobosan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Ya, kerajaan kegelapan diobrak-abrik supaya ada terang Kristus. Ada kerasulan.
Jadi antara saudara mungkin ada ibunya siapa. Kemudian Nabi tidak kompromi, ngomongnya AAPB, itu Nabi. Kemudian penginjil Tuhan berkata, gembala yang menggembalakan umat Tuhan. Pekerjaannya tidak mudah, karena setiap hari harus berhadapan, harus setia membimbing umat Tuhan sampai masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Saya ini bahagia kalau saya memimpin. Ya memang saya bahagia kalau doa saya dikabulkan Tuhan, jemaat ini diberkati, punya rumah masing-masing, itu doa saya. Ingat, itu doa saya itu jemaat ini supaya apa? Yang pertama, ya, jemaat ini pasti diselamatkan. Yang kedua, jemaat ini punya rumah masing-masing di Bali. Saya minta saudara tangkap ini doa anak-anak saya, anak-anak muda semuanya, ya. Yang ketiga, saudara, yang berikutnya, doa saya supaya saudara menghasilkan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan orang-orang saudara saya. Dan yang terakhir itu harapan saya, saudara setia sampai langkah yang terakhir. Itu yang paling membanggakan, menyenangkan. Untuk apa saudara sukses? Saudara jadi orang hebat. Saya berdoa untuk remaja, pemuda ini, anak selama minggu ada kita. Saya berdoa, saya canangkan Tuhan. Anak-anak ini saya percaya dipersiapkan untuk menjadi leader pada zamannya, pada masa. Makanya saya terus berkoar-koar dari mimbar. Anak-anak harus sekolah, kuliah, harus. Saudara jangan berpikir, Pak, itu dulu ada pengumuman Bahasa Indonesia, pengumuman merah. Nah sekolah bisa jadi pengumuman merah, itu lain. Ya, bisa saja Tuhan pakai begitu. Tapi kita mau bekerja sama dengan Tuhan, sekolah, kuliah. Minta orang tua harus, ya, punya komitmen menyekolahkan anak-anak. Bagaimana caranya? Ya, itu penting. Persiapkan untuk bisa dipakai Tuhan ke depan. Ya. Nah, saudara, tapi yang paling membanggakan, membahagiakan kalau saudara setia sampai langkah yang terakhir. Rasa Tuhan, terima kasih. Aku bisa menuntun dia. Bahkan perjuangan saya itu ketika di detik-detik terakhir. Saya dikasih karunia khusus, tapi saudara jangan takut. Ya, ketika orang sakit biasanya saya doakan langsung berangkat. Ya. Almarhum Pak Ali Magrus, ya, waktu lagi di rumah sakit saya doakan pagi itu, saya doakan video call, saya doakan yang baik-baik saja sebenarnya. Pak Ali Magrus langsung, ya bagaimana mau bangun? Kemudian amin, langsung dia tenang. Begitu tenang, langsung amblas. Ya sudah, mungkin mau dengar suara saya saja. Ya. Nata ngomong, Pak, yang terbaik itu ya biar berangkat. Kamu sembarangan, tahunya berangkat dulu. Ya, berangkat. Suka sama Tuhan. Ya, jadi saudara jangan nolak kalau saya datang berdoa untuk saudara ya. Ya, saya takut saudara ya. Haleluya. Yang penting orang itu selamat, selamat. Kayak nanti saya udah panggil Ibu Putusari yang kasus tahun 2001 itu tanggal 11 September. Saya doakan ibunya, begitu amin, langsung teriak dia, wah, meninggal. Begitu saya doakan anak, baru sebelumnya itu saya bertanya, Bu, mau saya doakan? Oh iya, tapi dengan syaratnya ibu harus percaya Tuhan Yesus. Mau saya tuntut terima tulis? Mau, Pak, ya. Suaranya masih lantang, saudara. Tak tuntut terima Tuhan Yesus. Kemudian saya doakan, saya serahkan, saya mintakan ampun dosanya, saya serahkan pada Tuhan. Langsung plus, sudah selesai. Ya. Dan itu sangat fenomenal sekali. Dan nanti saudara, nanti saya ambil kesaksiannya, tak masukkan di channel saya, saudara, untuk kesaksiannya supaya jadi berkat buat banyak.
Ada pendeta Surabaya suka minta, saudara, tak rekam aja biasa. Tapi nanti tak panggil ibu Putusari untuk kesaksian. Apa yang terjadi setelah ibunya meninggal? Di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini kasih diselamatkan. Saya di sini adalah untuk kepentingan Bapak dan Saudara. Untuk kepentingan umat Tuhan. Ya. Gembala dihadirkan untuk memimpin. Guru-guru dihadirkan, guru-guru Injil dihadirkan untuk umat Tuhan. Jangan keraskan hati. Mari kita hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Hati Tuhan itu senang gitu loh ya. Tapi kalau saudara bersikukuh, bersikeras untuk hidup dalam dosa, itu memilukan hati Tuhan. Padahal saudara sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan nyawa Kristus. Caranya tertumpah pada kayu salib. Tapi ternyata saudara di dalam dosa, saling membenci satu dengan yang lain, berkelahi satu dengan yang lain dan sebagainya. Tuhan mau kita hidup dalam kasih, berdamai satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memberi, ya toh? Nah itu Tuhan mau. Saudara, saya percaya saudara mampu karena Tuhan memberikan ini semuanya untuk saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita balik berdiri, kita renungkan firman Tuhan. Saudara, saya sekali lagi harapkan saudara yang sudah dibenarkan hidup